Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jevi Triati Dravini dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan fisik pada remaja. Yang dalam penyampaian materi ini ada 7 pembahasan tentang pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Yang kedua, pengertian pertumbuhan. Yang ketiga, pengertian pertumbuhan fisik. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja. Yang kelima, karakteristik pertumbuhan fisik pada remaja. Yang keenam yaitu perbedaan antara individual dalam pertumbuhan fisik remaja. Dan yang terakhir yaitu upaya membantu pertumbuhan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama yaitu tentang pengertian remaja. Remaja yang dalam bahasa Inggris disebut adolescence berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere, yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai suatu kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Perkembangan lainnya tentang istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Dan yang kedua tentang pengertian pertumbuhan, yaitu pertumbuhan diartikan sebagai perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmania atau fisik, atau menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru yang tadinya belum tampak dari organisme atau individu. Konsep pertumbuhan mempunyai makna yang luas, mencakup segi-segi kuantitatif dalam istilah-istilah pertumbuhan, kematangan dan belajar, atau pendidikan dan latihan. Belajar merupakan pendidikan untuk menunjukkan kepada perubahan pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek-aspek kepribadian tertentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan dalam batas-batas waktu setelah tiba masa pekanya. Dengan demikian dapat dibedakan bahwa perubahan-perubahan perilaku dan pribadi sebagai hasil belajar itu berlangsung secara intensional atau dengan sengaja diusahakan oleh individu yang bersangkutan, sedangkan perubahan dalam arti pertumbuhan dan kematangan berlangsung secara alamiah menurut jalannya pertumbuhan waktu atau usia yang ditempuh oleh yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tentang pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik atau yang disebut dengan pertumbuhan biologis, biological growth, merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Menurut Seifert dan Hoffnang, pertumbuhan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat badan, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap hidup anak hingga masa prapubertas 3-10 tahun, tahap pubertas 10-14 tahun, dan tahap remaja atau adolescence yaitu usia 12-19 tahun. Berdasarkan tahapan di atas, maka anak usia sekolah SD sampai SMP dimasukkan dalam tahap prapubertas dan pubertas awal, sedangkan SMP hingga SMA dimasukkan dalam tahap remaja. Yang keempat yaitu pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja. Ada 2 faktor,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang kelima, tentang karakteristik pertumbuhan fisik pada remaja. Perubahan fisik merupakan perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan fisik tersebut bukan saja menyangkut bertambahnya ukuran tubuh dan berubahnya proporsi tubuh, melainkan juga meliputi perubahan ciri-ciri yang terdapat pada kelamin primer dan sekunder, baik pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Perubahan fisik mengikuti urutan-urutan tertentu. Dan yang keenam, pembahasan tentang perbedaan antara individual dalam pertumbuhan fisik. Perbedaan profil pertumbuhan fisik antara siswa SMP dan siswa SMA, yaitu siswa SMP yaitu remaja awal. Yang pertama, laju pertumbuhan secara umum berlangsung secara pesat, sedangkan pada siswa SMA laju pertumbuhan secara umum kembali menurun sangat lambat. Yang kedua, yaitu proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang, termasuk otot dan tulang belulang. Sedangkan pada siswa SMA, proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang, mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Yang ketiga, munculnya ciri-ciri sekunder, tumbuh bulu pada publik region, otot mengembang pada bagian-bagian tertentu, disertai mulai aktifnya sekresi kelenjar jenis menstruasi pada wanita atau polusi pada pria pertama kali. Sedangkan pada siswa SMA, siap berfungsinya organ-organ reproduktif seperti pada orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan yang keempat, yaitu pada siswa SMP, gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasi. Sedangkan pada siswa SMA, gerak-geriknya mulai mantap. Dan ciri-ciri yang terakhir antara siswa SMP dan siswa SMA, yaitu aktif dalam berbagai jenis cabang permainan yang dicobanya. Sedangkan siswa SMA, jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang kepada persiapan kerjanya. Dan pembahasan yang keenam, maksud saya pembahasan yang ketujuh, yaitu upaya membantu pertumbuhan fisik remaja dalam implikasinya bagi pendidikan. Upaya membantu pertumbuhan fisik remaja yang pertama, yaitu dalam batas-batas tertentu, proses pembelajaran dapat diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat membantu percepatan pertumbuhan fisik subjek didik. Dalam proses pembelajaran itu dapat diupayakan berbagai stimulus atau sistematis antara lain. 1. Menjaga kesehatan badan. Yang kedua, memberi makanan yang baik. Dan yang terakhir, yaitu implikasinya bagi pendidikan adalah perlunya memperhatikan faktor berikut. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana waktu. Yang kedua, yaitu waktu istirahat. Dan yang terakhir adalah diadakannya jam olahraga bagi siswa. Demikian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.